Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung jenengan pemirsaan ini. Oke, langsung saja kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yang mana kami mencari beberapa referensi, dikumpulkan, lalu kami mendapatkan beberapa poin-poin yang ada dalam perkembangan film yang ada di Indonesia. Nah, di sini kami akan menjelaskan sejarah perfilman dari masa ke masa. Ya, untuk yang pertama silahkan dari Mbak Cindy. Baik, sebelumnya kita perkenalkan langsung. Pada tahun 1986, produksi film di Indonesia memiliki 4 produksi film. Tepatnya hanya ada 68 produksi film dan penurunan produksi film kembali terjadi pada tahun 1987 dengan hanya memproduksi 41 film. Penurunan ini memang sangat jam karena penurunan ini terakhir hanya 50 film pada tahun 1981. Namun penurunan ini tidak terjadi pada tahun selanjutnya karena pada tahun 1988 tercatat 85 produksi film. Jumlah itu terus berkembang sampai 2 tahun ke depan dengan jumlah produksi film sebanyak 103. Sudah, silakan dilanjutkan. Ya, selanjutnya silahkan. Baik, saya melanjutkan dari perkembangan film di Indonesia pada tahun 1985 sampai 1998. Periode ini merupakan periode yang perkembangan film di Indonesia yang disebutkan dengan indeks krisis dengan di tengah globalisasi. Yang pertama, di tahun 1980-an produksi film lokal meningkat dari 604 judul film di tahun 1970 menjadi 721 jumlah Haktoret pun meningkatkan, begitu pula penonton yang mendatangkan bioskop pada tema komedi, seks, horor, mistik. Dua, sejumlah film dan bintang film mencatat sukses besar dalam mempernaikkan beberapa di antaranya, yaitu Warkop DKI yang tercatat membintangi 34 film dari mana tahun 1979 sampai Pencerahan Pantasini 1994. Yang keempat, film catatan Sibai dan Lupus yang dibuat beberapa kali dengan sequelnya karena sukses meraih penonton yang mencapai rekor. Selanjutnya, film Pengkhianatan G30 SI yang merupakan film paling monumental yang memiliki penonton sebanyak 699.282 orang, sehingga film satu ini sangat sulit untuk ditandingi film-film lainnya. Pada 1975, film Indonesia banyak yang diadaptasikan, diproduksi, baik itu komik, novel, maupun musik. Era ini merupakan era kemangsaan sejarah populasi Indonesia seperti Kampus Biru 1976, Ali Topang Anak Jalanan 1977, Badai Pasti Berlalu 1977, Catatan Sibai 1987, dan Pengemis dan Tukang Becak pada tahun 1978, dan Dua Tanda Mata pada tahun 1984. Ya, baik, saya akan meneruskan. Jadi pada tahun 1985 harga minyak mulai turun dan utang luar negeri meningkat. Budaya populer dan industri lokal mulai mati. Teknologi komunikasi global serta produksi
ekspresi lalu lintasnya semakin tidak terkontrol oleh Soeharto. Periode krisis ini atau pada 1986 melahirkan film Seputih Hatinya, Semerah Bibirnya, Harapan Selamat Raharjo, yang memulai karir sebagai aktor. Puncak era ini adalah film Tunjadin pada 1986 karya Eros Jarot yang berhasil masuk Direktor Choice Cannes Film Festival. Pada periode 1990-an, pada periode ini dunia perfilman Indonesia mulai banyak yang menciptakan film-film dengan mengumbar sensualitas dan seksualitas seperti Tusuk Nyi Roro Kidul, Nafsu Dalam Cinta, serta Kenikmatan Tabu. Kematian industri film pada periode ini juga ditunjang oleh pesatnya perkembangan televisi swasta, serta munculnya teknologi VCD, LD, dan DVD. Bertepatan era ini, UU Nomor 8 Tahun 1992 lahir dan berisi tentang perfilman yang mengatur penindakan kewajiban produksi. Adanya UU ini juga turut menyumbang surutnya produksi film di Indonesia. Terus sampai 1995. Di awal tahun 1990, penurunan produksi film serta kondisi film Indonesia masih menunjukkan acting produksi yang tinggi. Nah, lalu tangan tersembunyi yang mendominasi impor film dan distribusi yang betul terkontrol dan yang Cineplex. Mono. Oke, next. Oke, selanjutnya penurunan produksi film di Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kemunculan televisi yang membuat masyarakat enggan untuk datang ke bioskop. Yang kedua juga adanya runtuhnya bioskop-bioskop kecil yang menjadikan harga tiket menjadi lebih mahal. Dan selanjutnya yaitu ada faktor lainnya yaitu ada VCD bajakan yang begitu mudah didapat. Pada awalnya popularitas VCD ini ditunjang oleh maraknya film perbajakan yang diperdagangkan dalam bentuk CD. Penyebaran dan perkembangan VCD ini memang cepat karena berlangsung sangat singkat, hanya sekitar 1 hingga 2 tahun saja. VCD bajakan sudah merambah ke masyarakat di Indonesia. Inilah yang menimbulkan kesan seolah-olah film nasional sudah mati. Nah, selanjutnya itu penurunan terhadap penonton pada bioskop dan berbandingkan lurus dengan produksi perfilman Indonesia. Dalam tahun ini, banyak film-film Indonesia yang diproduksi hanya mengalami penurunan dan sebabnya adalah bagaimana pembuatan film itu digelontorkan dana dari kelompok-kelompok besar pemegang kekuasaan tanpa setujuan dari pemilik bioskop. Nah, pembuatan pembentukan pekerjaan ini, industri film berkembang pesat serta memunculkan film-film non-kontemporer film Indonesia yang karya Gari Nugroho. Film cinta pertamanya yaitu Cinta Sepotong Roti, Love on a Sliced Bread tahun 1991. Gari Nugroho telah membuat banyak fitur yang diakui secara internasional. Banyak di daerah-daerah, sebagian besar filmnya secara radikal menyoroti perpecahan besar isu-isu dalam masyarakat Indonesia, baik secara tidak langsung melalui alegori selama periode Soeharto atau lebih terbuka pada periode reformasi pasca Soeharto. Isu-isu tersebut antara lain pengabaian daerah seperti dalam Surat untuk Bidadari, Letter for a Wood, ngirim 1993, kekuatan menyeluruh orang Jawa
tradisi feodal. Dieksplorasi dalam bulan tertusuk lalu dan bulan menari, dan banyak dimensi marginalisasi di Indonesia, baik karena kemiskinan atau diskriminasi, seperti yang terlihat pada fitur tentang anak jalan di Yogyakarta. Oke, next. Di tahun 1995 merupakan tahun yang masih berada pada Orde Baru yang bergerak di bawah pemerintah Presiden Soeharto. Dan di tahun ini pula adalah tahun menginjak tahun terakhirnya, yakni menuju era reformasi pada tahun 1999. Jadi era Orde sendiri merupakan era yang pertumbuhan ekonominya mulai mengalami kenaikan mendelik. Akan tetapi identitas bangsa yang merupakan fondasi perfilman nasional tidak dilanjutkan oleh Soeharto, yang mana fondasi tersebut diprakarsai oleh Presiden Soekarno. Sehingga segala film yang diimpor atau bahkan yang mayoritas dari Amerika waktu itu yang berbau penjajahan kembali muncul di permukaan dan berhasil menjadi dominasi dalam layar lebar di tanah air. Namun film barat atau yang biasa disebut dengan film Hollywood ini oleh pemerintah produksi filmnya sama persis ketika zaman penjajahan Jepang dan Belanda, yakni dikendalikan secara ketat. Jadi film yang dianggap membahayakan hegemoni penguasa akan otomatis terkendalikan secara ketat dari pihak atasan atau dari intervensi pemerintah. Next. Jadi seperti yang film Garin Nugroho yang membahayakan hegemoni penguasa, seperti film yang menceritakan tentang pembantaian yang ada di Sumatera, ketertinggalan di daerah Jawa yang disebabkan oleh kemarginalan pembangunan, itu akan besar kemungkinan terkena sensor yang bersifat politik, karena itu merupakan kegiatan yang membahayakan hegemoni penguasa. Meskipun film itu mendapatkan penghargaan di ranah internasional, namun otomatis film itu dilarang keras diputar di dalam negeri. Yang pada faktanya, film-film yang berbau pornografi dan seksual tetap saja bebas tayang di layar lebar. Karena yang penting tidak membahayakan hegemoni penguasa. Tapi justru malah film tersebut menjadi sarana memperkaya para penguasa, dan film-film itu menjadi industri perdagangan yang paling menguntungkan pada era Soeharto. Jadi tidak kaget apabila importir atau pedagang film memiliki stasiun TV dan pengusaha bioskop itu dekat dengan para penguasa. Sehingga perfilman pada zaman dahulu cenderung lebih merusak generasi bangsa pada saat itu. Perfilman berada pada zaman keemasan karena faktornya adalah jumlah film yang diproduksi pada kala itu cukup spektakuler. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.